Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mewawancarai salah satu tokoh yang sukses dalam bidang peternakan telur puyuh. Di sini saya Rahmatul Akmalia, Revida Murni, Saya Fazlatul Nisa, saya Mesyarah. Dan saya Hendrik Sonamido. Dan saya Haikal Azamal Manda. baik langsung saja ya Teh dalam pertanyaan satu. Jadi kami ingin menggali lebih dalam tentang peternakan puyuh. Awal mulainya kayak mana, cara-caranya, tekniknya. Awal mula peternakan puyuh ini kakak, terus habis itu mau ngasih ide bagaimana caranya nih untuk perputaran uang, ya kan? Jadi daripada uang kita diam aja diperbankan. Nah, jadi dari situ kita coba cari-cari dulu usaha. Akhirnya dapatlah usaha peternakan puyuh, ya kan? Kan keren tuh, puyuh rumahan yang ada di tengah kota. Nah, dari situlah kita coba belajar secara otodidak dari YouTube. Terus saya coba-coba cari di YouTube referensi, coba-coba juga lihat di buku. Akhirnya dan cari-cari pedagang, gimana nih cara beli bibitnya, gimana cara beli makannya. Akhirnya dapat, oke, saya coba hubungin, saya coba hitung modal dan coba hitung keuntungan, ternyata dapat keuntungan. Disitulah kita mulai bisnis peternakan telur puyuh. Nah, mulai dari kita bangun kandang rumahnya dulu. Dari rumahnya baru kita bangun kandangnya. Setelah dapat kandang baru kita cari bibit. Bibit yang saya beli juga bukan bibit yang kecil, DOKI, karena kalau bibit kecil DOKI dari bayi itu akan tingkat kematiannya itu lebih tinggi. Makanya di sini saya membeli bibit yang sudah dewasa, yang sudah berumur lebih kurang 40 hari. Nah, kalau udah umur 40 hari saya menunggu bertelurnya juga nggak banyak, nggak lama. Nah, paling enggak menunggu sekitar 45 hari sampai 46 hari baru produksi. Itu dia asal mulanya. Ibu bertanya sekali lagi, apa sih faktor-faktor Ibu bisa sukses dalam segi agamais? Kan kita juga ada secara finansial dan juga secara agamais. Oh, sebenarnya usaha itu kan pasti harus diiringi dengan doa, ya kan? Nah, yang pasti cara sukses itu, seseorang itu tidak lepas dari rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya dengan apa cara kita bersyukur? Dengan sholat duha. Di situ rezeki kita akan dipermudah, akan lebih dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perbanyak sholat. Terus habis itu sebelum saya memulai usaha juga kita melakukan istikharah untuk memastikan. Jadi istikharah itu bukan karena ada dua pilihan, tapi untuk memastikan, memperkuat lagi pilihan kita tepat atau enggak dengan usaha ini, ya kan? Jadi Allah beri kemudahan, beri jalan supaya kita lebih sukses, lancar dan dapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terus satu lagi, untuk usaha itu kan merupakan dulu zaman Rasulullah juga berdagang kan. Salah satunya dia berdagang sama sebelum dia menikah sama si istrinya Khadijah, dia berdagang bersama pamannya. Nah, dagangan tersebut dagangannya dari istrinya sampai selanjutnya dia beternak. Saat itu dia beternak kambing kan Rasulullah, sampai dia berkembang ternak unta yang sukses. Nah, saat itu si Khadijah juga melihatnya, kok dia memiliki sifat yang jujur, habis itu bertanggung jawab. Nah, intinya dalam berdagang ini makanya kita mengambil ternak yang usaha puyuh itu kan juga salah satu yang dianjurkan oleh Rasulullah. Selain berdagang juga berusaha. Nah, itu ada juga berupa investasi. Kenapa mengambil jenis usaha ternak? Nah, itulah tadi karena salah satu yang dianjurkan Rasulullah, makanya diambillah kita dalam bentuk ternak. Karena ini juga sunnahnya juga kan, salah satu perusahaan ternak hewan. Dan alhamdulillah dengan kuncinya perlu ada jujur, tanggung jawab, kerja keras yang benar-benar kita harus kita lakukan semacam itu. Apakah ada rasa takut dan ragu
Bapak atau Ibu saat memulai usaha ini dan bagaimana cara mengatasinya? Takut, ragu itu pasti ada. Dalam setiap memulai usaha pasti ada keraguan. Cuman kembali lagi dengan keyakinan kita, optimis kita. Jadi sebelum kita memulai usaha, pasti kan kita akan melihat keuntungan, kerugian, dan ancaman. Kan seperti itu kan strategi bisnis. Nah, jadi saya menghitung dulu keuntungannya bagaimana. Nah, di sini apa kerugian yang akan terjadi akan puyuh. Terus habis itu ya pasti kematian, kayak serangan penyakit tiba-tiba. Nah, itu kan akan memicu nampak banyaknya terus kematian. Terus habis itu ancamannya apa? Persaingan harga dagang. Ya kan dari masing-masing ini. Yang penting kalau kita bisa menyesuaikan harga jual dengan harga pasaran. Terus habis itu dengan stabilnya kita bisa menjaga harga, itu bisa menjadi kekuatan sih bagi kami peternak pemula. Nomor 5 aja. Sebenarnya kalau usaha seperti ini nggak boleh takut gagal, itu udah biasa. Jadi bagaimana kita memotivasi juga dalam kegagalan itu, kira-kira apa yang perlu ditingkatkan, diperbaiki untuk supaya untuk kembali bangkit usaha tersebut. Kan intinya kegagalan adalah kunci keberhasilan. Ya kan, jadi dari kegagalan tadi kami belajar sampai akhirnya berhasil, mulai dari warung-warung kecil yang kami masukin, terus akhirnya sampailah ke pasar. Jadi dari modal dikit yang kami dapat, lama-lama dikumpulkan sampai sekarang mulai dari 500 ekor naik ke 1000 ekor dan alhamdulillah sekarang sudah sampai 2000 ekor. Saya mau nambah lagi. Bu, kalau misalnya ibu kan lagi ternak telur puyuh nih, kayak kesulitan apa gitu, kayak merawat burung-burung itu, kesulitannya gitu dalam merawat burung-burung itu? Oh, kebetulan saya juga maksudnya kebetulan peternakan puyuh ini salah satu bukan utama saya ya, karena saya juga kerja sampingan saya. Kerja utama saya adalah sebagai bidan. Jadi karena juga hobi saya adalah beternak, ya kan, jadi tidak monoton hanya bidan, karena bidan itu kan bukan hanya sebagai penolong persalinan aja, juga bisa jadi pendidik, juga bisa jadi pengusaha. Nah, itulah bagaimana nih caranya usaha yang lain selain usaha di bidang kesehatan, bidang kebidanan. Bidannya kan udah pasti saya bisa. Nah, saya mencari tantangan baru yaitu peternakan. Nah, sebenarnya ancaman yang paling mengerikan itu adalah penyakit. Ketika puyuh diserang penyakit dengan perubahan cuaca, ya kan, tiba-tiba apalagi cuaca pada saat ini tiba-tiba panas yang sangat terik, terus habis itu hujan. Nah, dan puyuh itu sangat tidak kuat dengan panas. Nah, bagaimana caranya? Kami atasi dengan ya beli kipas angin yang banyak. Terus habis itu kipas angin 24 jam. Terus habis itu blower. Nah, itulah yang membuat suhu kandangnya itu jadi stabil. Jadi tetap dingin. Jadi puyuh untuk mengurangi angka kematian. Terus yang kedua diminumnya juga kami kasih vitamin, ya kan. Yang ketiga tentunya vaksin yang lengkap untuk puyuh. Oke, saya kira Itu bentuk kandangnya dia tuh kayu apa gimana Bu? kayu. Oh, kayu. Bentuk kandangnya kayu 5 tingkat, satu tingkatnya itu berisi 40 sampai 50 ekor. Itu Bu, burung puyuhnya panennya tuh setiap bulan sekali apa per minggu atau Setiap hari. Oh, setiap hari. Iya. Jadi kalau udah Jadi, masa produktif, Kalau di sudah atas- di atas 46 ya hari. pokoknya udah di atas 46 hari, makanya kita kemarin itu ngambil masa remaja. Iya. Nah, di masa remaja itu kan menunggu dia sampai dia produktif di masa sekitar 45 hari. Nah, di situ setelah dia telur awalnya memang 1, 2. Nah, selanjutnya itu akan bertelur terus panen. Nah, minimal bertelur saat ini dengan jumlah 1000 telur puyuh itu bisa mencapai telur
mencapai sekitar 95% dari jumlah telur Dari jumlah puyuh. burung tersebut. Berarti burung puyuh tuh dia telurnya nggak pakai ada tahap-tahapnya kayak Nggak. kita nggak bu? Gitu. Enggak, setiap hari. Dia sama seperti ayam, jadi setiap hari dia bertelur. Setiap hari bertelur, cuman bedanya waktunya. Jadi ada yang bertelur di pagi hari, ada yang bertelur di siang hari, ada yang di malam hari. Tapi rata-rata bertelurnya itu mulai dari jam 2 ke atas. Itu udah rata-rata sampai maksimal itu ada di jam 11 malam. Tapi ada juga satu-satu yang bertelur di tengah malam, jam 2 pagi, atau nanti di pagi hari jam subuh, ada juga. Jadi setiap hari kami panen karena setiap hari ada permintaan pasar. Kalau kami nggak tiap hari panennya, nggak bisa. Ada jamnya juga, Dan itu pun ada jamnya. Jadi tiap nggak boleh tiap waktu ada telur nih diambil, nggak boleh. Jadi misalnya hari ini panennya malam, seterusnya malam. Kalau panennya siang, seterusnya siang. Biasanya kami ngambil di malam sekitar jam 9 karena kan biar jam 10 puyuhnya udah tidur, udah istirahat, dia nggak terganggu lagi. Karena puyuh gampang stres, dengar suara ribut aja dia stres, makanya ada musik 24 jam di kandangnya supaya nggak terganggu dengan suara-suara dari luar. Karena kemarin aja waktu puasa ada suara petasan, itu ya kaget, jadi beberapa ekor sempat mati. Itu telur puyuhnya full betina atau ada jantannya juga? Saat ini ada jantan beberapa ekor, cuman yang bertelur cuman betina, nggak ada yang jantan nggak bertelur biasanya. Jadi yang jantan itu untuk mengawini betina supaya kalau kita mau melanjutkan dapat bibit. Cuman kami kan di sini tidak mengembangkan bibit, kami hanya menghasilkan telur aja untuk dijual. Ya. Kalau harga, kita mengikuti harga pasar sama harga pakan. Sebenarnya ancaman kami sebagai peternak itu adalah harga pakan yang sangat tinggi, ya kan? Jadi harga pakan yang nggak stabil, nanti kayak naik tiba-tiba sangat luar biasa naiknya, nggak dalam waktu 1 bulan 2 bulan, dalam hitungan minggu sudah naik hampir sekitar 10% harga pakan. Nah jadi kami untuk harga itu mengikuti harga pakan. Jadi kalau misalnya harga pakan naik ya kami naikin harga telurnya, tapi kalau harga pakan turun ya itu turun. Ini tuh minimal umur burung puyuh tuh berapa tahun bu? Masa produktifnya, itu sebenarnya masa produktif rata-rata untuk puyuh itu sekitar 1-2 tahun. Tapi kembali lagi ke perawatan kita. Kalau perawatan kita bagus, karena kan kami menggunakan pakan pabrikan. Pakan pabrikan itu kan konsumsi nutrisinya sudah lengkap, fosfornya, mineralnya, vitaminnya sudah lengkap. Jadi biasanya untuk masa hidup itu bisa sampai 2 tahun. Tapi kalau kita pakai pakan oplosan, nah itu biasanya lebih cepat masa produktifnya. Karena dia lebih paling cepat itu 1-1,5 tahun produktifnya. Setelah itu dia akan berkurang telurnya. Tapi kalau kita pakai pakan pabrikan dengan nutrisi yang sudah lengkap, itu bisa sampai 2 tahun. Jadi kembali lagi ke perawatan. Berarti kalau misalnya udah melewati masa usianya dia bertelur, nanti itu bikin bibit baru gitu bu? Ya, jadi yang bibit kalau sudah tidak produktif lagi, bibit lama kami jual. Nah, jadi akan kembali lagi. Bibit lama akan dijual sebagai puyuh pedaging. Jadi kan banyak kan rumah makan yang menjual burung puyuh, nah akan dijual sebagai puyuh pedaging. Nah, nanti akan masuk kami pesan bibit baru. Ya bukan kita dalam usaha harus ada usaha bu. Setiap itu kan kebutuhan. Setidaknya kita ada memberi zakat, jadi memberi zakat mal atau memberi zakatnya kepada tetangga yang tidak mampu atau bagaimana? Alhamdulillah sampai saat ini kami masih rutin melakukan Jumat Barokah. Itu hari Jumat. Jadi tiap hari Jumat kami membagikan telur gratis kepada tetangga sekitar yang tidak mampu, yang kurang mampu kami bagikan gratis. Kalau untuk zakat mal kami tetap keluarkan 2,5%-nya setiap tahun. Kan? Jadi kan supaya tetap kita kan tidak akan tetap melupakan di sekitar kita, di dalam rezeki kami juga ada rezeki orang-orang yang di sekitar kita. Makanya tiap hari Jumat kami tetap membagikan telur puyuh gratis, terutama untuk yang tidak mampu dan yang memiliki balita. Karena telur puyuh
memiliki kadar protein yang tinggi yang bagus untuk tumbuh kembang anak. Atau kamu mau lihat-lihat dulu Tetap nanti masukin aja video kandang soal ini. kandang dulu Itu jualnya per butir atau per kilo? per papan. Ada yang hitungnya belinya per biji, per butir, ada yang beli per papan. Kalau untuk Kalau mungkin tetangga itu ada biasanya belinya per kalau kita di Sumatera ini kan rata-rata papan, kan satu papan berisi 100 butir. Kalau untuk di Jawa ya hitungannya kilo kan. Nah jadi kami masih hitungannya ya satu papan. Cuman kalau untuk tetangga sekitar yang mau beli eceran ya kami terima juga. Yang mau beli 10.000, 20.000 tetap kami terima. Biasanya Bu, harga untuk satu papan telur puyuh itu biasanya di pasaran berapa? Kalau untuk saat ini rata-rata kami menjual di sekitar untuk pada saat ini ya di angka 35.000 per papannya dengan isi 100 butir. Karena sekarang rata-rata di pasaran juga segitu karena melihat harga pakan yang tinggi. Jadi tergantung kembali lagi sih mereka pakai pakan apa. Kalau mungkin harga pakannya yang dipakainya lebih mahal lagi, bisa jadi mereka jual lebih mahal. Pada saat ini kami menjual 35.000. Itu Bu, Ibu menjual telur puyuhnya masih di lingkungan Pekanbaru gitu? Masih kami belum sampai keluar kota, masih di Pekanbaru karena saat ini kan jumlah puyuhnya masih 1.000 ekor dan itu aja sudah kewalahan untuk Pekanbaru. Kalau misalnya mungkin bisa kami kembangkan lebih besar lagi, bisa mungkin sampai keluar kota Pekanbaru. Tapi untuk saat ini hanya Pekanbaru aja. Ya tapi udah ada rencana Bu mau Ada, insya Allah ada rencana untuk mengembangkan lagi, menambah populasi lagi, tapi tentunya nggak mungkin di tengah kota. Mungkin kami akan cari lahan, jadi bisa lebih diperbanyak lagi puyuhnya, biar bisa nyampai ke luar kota Pekanbaru. itu telur puyuh biasanya tahan berapa lama Bu sebelum dia busuk gitu? Oh. Di suhu ruangan bertahan lebih kurang 14 hari di suhu ruangan. Tapi kalau udah masuk ke kulkas itu bisa tahan sampai 2 bulan. Misal nih Bu, ada misalnya contohnya apa nih Bu? Apa misalnya tinggalnya di Rohil. Misalnya ada kayak dia mau langganan sama Ibu mau dikirim berapa gitu, Ibu terima nggak gitu? Walaupun Ibu belum buka gitu. Bisa tergantung banyaknya pemesanan. Jadi karena kan untuk transportasi ke sana kan, jadi kalau misalnya pemesanannya bisa lebih dari 10.000 butir telur, mungkin kami nerima 10.000 butir telur itu berarti 10 ikat. Ya 10 papan. Enggak 10 ikat. Kalau 10 papan itu kan 1.000, ya kan? 10 ikat itu satu ikatnya itu terdiri dari 10 papan. Jadi 10 ikat. Nah, kalau mungkin bisa pemesanan sebanyak 10.000 mungkin bisa. Tapi kalau dikit, mungkin kami berarti transportasi. Itu aja. Ya bilang boleh lihat-lihat ini kandangnya. Ibu boleh kami lihat kandangnya dulu atau tempat? Oh iya, silakan. Biasanya panennya malam di jam 9. Kan dari bertelur kan, jadi dia bertelurnya itu nggak pasti waktunya. Dia bisa pagi, bisa siang, bisa sore, malam. Jadi disediakan tempatnya juga Di belakang. di belakang tuh minumnya. Oh jadi kalau misalnya mau minum Ini dia nampak. ke belakang gitu Pak? Iya. Dari telur kan? Foto di sini. Sekian, terima kasih video dari kelompok kami. Semoga bermanfaat kepada teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.